Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayyad. Kali ini kita akan membahas bab kelima dengan muatan PLBJ untuk kelas 6 SD dengan materi kuliner khas Betawi es selendang mayang. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah ada dua. Yang pertama, mengenal keragaman kuliner khas Betawi. Kemudian yang kedua, mampu membuat kuliner khas Betawi es selendang mayang. Untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik, agar kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Mengenal es selendang mayang. Banyak kuliner tradisional Betawi yang menjadi favorit orang Indonesia. Tidak hanya orang suku Betawi atau orang yang tinggal di Jakarta, orang yang tinggal di luar Jakarta pun menyayangi kuliner tradisional Betawi. Es selendang mayang adalah satu minuman tradisional Indonesia yang merupakan keragaman kuliner khas Betawi. Minuman ini sekarang jarang ditemukan karena minuman ini dianggap minuman kuno. Namun, pada acara-acara tertentu, seperti acara Lebaran Betawi, minuman ini sering disajikan dengan nama minuman es selendang mayang Betawi jadul. Minuman ini dapat mengurangi rasa lapar karena bahan dasarnya tepung beras. Ada pula yang membuatnya dengan bahan dasar tepung sagu atau tepung hanwei atau tepung kacang hijau. Bahan dasar hanwei lebih mudah dan efisien dan rasanya tidak jauh berbeda. Kita lanjut ke slide berikutnya. Asal-usul es selendang mayang. Es selendang mayang banyak ditemukan di perkampungan Betawi Setu, Babakan. Berbagai macam jenis kuliner khas Betawi tersedia di sana, termasuk es selendang mayang yang segar dan mengenyangkan. Es selendang mayang mempunyai banyak lapisan. Tiap lapisan terdiri atas beberapa warna, ada merah, putih, hijau, dan yang lainnya sesuai dengan selera yang membuat. Warna-warna cantik ini seperti warna selendang sehingga disebut selendang mayang. Ada juga yang menyebutkan kata selendang berasal dari potongan-potongan tipis dari kue yang menjadi isian. Potongan tipis itu seperti selendang. Adapun kata mayang merujuk pada arti manis dan kenyal. Es selendang mayang dijual dengan cara dipikul. Terdapat dua tempat yang mewadahi kiri dan kanan. Agar seimbang ketika dipikul, biasanya wadah yang kiri itu adalah kue, dan wadah yang kanan adalah sirup atau gula Jawanya, beserta es batunya atau sebaliknya. Bahan dan cara membuat es selendang mayang. Es selendang mayang sangat cocok untuk meredakan dahaga di tengah terik matahari yang panas. Masyarakat Betawi juga sering menyajikan es selendang mayang pada bulan Ramadan sebagai menu takjil karena rasanya mirip cendol, segar dan enak. Saat menyajikan, dilengkapi sirup gula Jawa dan santan. Ini yang disebut dengan versi selendang mayang orisinil. Namun, sering pula divariasikan dengan mutiara dan es serut agar lebih menarik. Berikut cara pembuatan es selendang mayang. Yang pertama yang harus kita perlukan, bahan yang kita butuhkan adalah, pertama, ini bagian dari bahan isian ya. Tepung sagu aren atau tepung hanwei 100 gram. Kemudian yang kedua, tepung beras 50 gram, vanila bubuk setengah sendok teh, daun pandan 2 lembar, garam setengah sendok teh, air daun suji 15 ml, air mineral 100 ml,
Nah, 100 ml itu sekitar 1 liter. Warna merah 5 tetes. Jadi ini bahan isian yang kita butuhkan sebanyak 8 ya. 8 bahan isian. Kemudian untuk bahan sirup gula jawanya kita membutuhkan gula merah 300 gram, gula pasir 100 gram, airnya 200 ml, kemudian daun pandan 1 lembar. Nah, ini gunanya untuk memberikan rasa wangi pada bahan sirup gula jawa. Bahan kuah santan. Ada bahan isian, bahan sirup gula jawa, bahan kuah santan, dan terakhir bahan pelengkap. Bahan kuah santan di sini membutuhkan 2 hal ya. Santan 500 ml yang diambil dari 1 butir kelapa. Daun pandan 2 lembar yang diikat. Nah, hampir semua bahan menggunakan daun pandan untuk memberikan aroma wangi. Bahan pelengkapnya adalah es serut. Es serut ini tambahan untuk menyegarkan ketika nanti kita meminumnya. Kemudian kita lanjut cara membuatnya. Langkah-langkah dalam pembuatannya yang pertama adalah campur tepung hanwe, tepung beras, vanila bubuk, daun pandan, dan garam dengan rata. Jadi bahan isian yang kita miliki tadi, sebagian kita aduk hingga merata. Kemudian yang kedua adalah rebus adonan tersebut pada poin nomor 1 sampai meletup-letup kayak gini ya. Nah, gambarnya meletup-letup, menggolak, kemudian meletup-letup. Ketiga, setelah meletup-letup bahan isian yang kita olah, bagi adonan menjadi 3 bagian. Nah, karena udah meletup-meletup, udah matang ya, udah jadi, maka menjadi 3 bagian kita jadikan. Yang pertama bagian diberi warna hijau daun suci. Nah, ini warna hijau seperti ini. Kemudian ada lagi bagian diberi warna merah. Nah, seperti ini, masih dalam kondisi panas. Lalu satu bagian lagi dibiarkan berwarna putih. Nah, ini warna dasar awalnya ketika tepung beras dan lain-lainnya diolah ya. Kalau ini menggunakan bahan pewarna merah ya, 5 tetes ini daun suji yang awalnya kita miliki. Ketika sudah dibagi rata, sama rata ya, maka kita lanjut ke nomor 4. Kemudian kita letakkan ke dalam loyang yang sebelumnya diolesi minyak terlebih dahulu. Nah, ini loyangnya nih, yang berbentuk kotak yang sebelum ditaruh, adonannya kita beri minyak agar tidak lengket ya ketika nanti kita ambil. Tuangkan adonan hijau ke dalam loyang. Jadi yang pertama adalah warna hijau dulu. Kemudian tuangkan adonan putih di atasnya. Setelah adonan hijau merata ke dalam loyang, kita tuangkan kembali warna putih. Begitu juga warna putih selesai, kita berikan lagi, tuang lagi adonan berwarna merah di atas warna putih. Jadi urutannya hijau, putih, dan merah. Lalu adonan didinginkan, bisa didiamkan, bisa dimasukkan ke dalam lemari es. Menyajikannya dengan potongan kecil bentuk jajar genjang. Jadi kayak sejenis kue lapis ya, ketika nanti disajikannya. Rebus gula merah, gula pasir, dan daun pandan beserta air diaduk sampai mendidih. Nah, ini bahan gula jawanya. Kemudian yang keenam, rebus santan, garam, dan daun pandan, aduk sampai merata. Nah, ini bagian santannya ya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah hidangkan potongan es selendang mayang dengan siraman santan dan sirup gula jawa. Tambahkan es agar lebih nikmat. Nah, inilah cara-cara dalam membuat kue es selendang mayang atau kuliner khas Betawi ya, es selendang mayang. Mudah-mudahan dari sini ketujuh tahap ini kita dapat mempraktekannya ketika nanti Bu Guru atau Pak Guru meminta kamu untuk membuatnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembuatan es selendang mayang. Yang pertama adalah nilai selalu bersyukur. Makanan tradisional termasuk kekayaan bangsa yang harus selalu kita syukuri. Karena ini adalah kekayaan bangsa, kekayaan negara yang harus kita syukuri dengan beraneka ragamnya makanan atau kuliner yang ada di negara kita.
Kemudian yang kedua, rasa ingin tahu. Nah, ini poin yang penting ini. Kenapa rasa ingin tahu muncul? Karena keingintahuan kita akan selendang mayang memotivasi kita untuk bisa membuat es selendang mayang sendiri ya, tanpa bantuan orang lain atau orang tua kita. Ketiga, rasa bangga. Nah, rasa bangga ini adalah es selendang mayang merupakan kuliner bangsa Indonesia yang harus kita banggakan. Selain itu juga, rasa bangga akan muncul manakala kita berhasil membuat es selendang mayang dengan hasil jerih payah kita sendiri. Lalu yang keempat adalah jiwa kewirausahaan. Nah, ini penting nih untuk kamu yang dari kecil, dari sekarang sudah memiliki jiwa usaha. Nah, ini berarti kamu sudah bagus siap menjadi pengusaha. Bagi yang kamu yang memiliki jiwa kewirausaha, kamu bisa membuat es selendang mayang untuk dijual. Jadi emang diniatin dalam pembuatannya untuk dikomersilkan. Kelima adalah teliti, poin yang terakhir pada nilai-nilai yang terkandung dalam pembuatan es selendang mayang. Teliti di sini adalah untuk menghasilkan yang memuaskan. Kalian harus teliti dalam mengukur bahan-bahan yang digunakan. Jadi bahan yang isian, kemudian bahan gula jawanya, lalu bahan-bahan yang lain itu harus kita teliti dalam mengukurnya sesuai dengan takaran, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ketika semuanya sudah kita teliti, sudah sesuai dengan ukurannya, maka nanti akan menghasilkan es selendang mayang sesuai dengan harapan kita. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, silakan kamu jawab soal-soal latihan berikut yang terdiri dari 5 soal latihan. Jawablah soal-soal berikut ini dengan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Saya doakan kamu bisa dalam menjawab soal-soal latihan ini dengan jawaban yang benar dan tepat. Jika kamu kesulitan dalam menjawabnya, silakan kamu ulangi kembali video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan dengan cara tersebut kamu dapat menjawab jawaban yang kamu inginkan ketika menemukan soal berikut sulit untuk dijawab. Demikianlah pembahasan kita pada bab kelima, muatan PLBJ. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.